La, Syekh rahimahullahu taala al-mawdi'u ar-rabi'u. Pelajaran yang keempat atau tempat keempat yaitu qissatu Abi Thalibin faman fahimaha faman fahimaha. Hilang di sini ya. Fahman hasanan. Begitu antum? Hah? Faman fahimaha fahman hasanan. Kurang di sini. Faman fahimaha fahman hasanan wa ta'ammala iqrarahu bitauhidi wa hatha an-nasa 'alaihi wa tasfiha uqulil musyrikin wa mahabbatihi wa mahabbatahu liman aslama wa khala'a syirka thumma badala umrahu wa malahu wa auladahu wa ashiratahu fi nusrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila ammata. Taib. Tempat yang keempat yang di dalamnya terdapat pelajaran, dan ini termasuk dari bagian dari sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu kisah tentang pamannya. Kisah tentang pamannya Abu Thalib. Iya, dimaklumi bahwa Abu Thalib ini paman beliau alaihi salatu wassalam, saudara ayahnya Abdullah. Jadi ketika Abdullah meninggal, ayahnya Nabi sallam, dan beliau masih di kandungan. Kemudian ketika beliau lahir, ibunya meninggal, beliau masih dalam keadaan masih kecil. Maka dirawat oleh kakeknya Abdul Muttalib. Nah, Abdul Muttalib ini ayah dari Abdullah. Abdullah ayahnya Nabi sallam. Jadi Abdul Muttalib ini punya banyak anak, diantaranya Abdullah dan Abu Thalib. Bersaudara ini. Paham? Jadi Abdullah ayahnya Nabi bersaudara dengan Abu Thalib, berarti Abu Thalib pamannya. Nah, ketika Abdul Muttalib kakeknya Nabi ini sudah menjelang ajalnya, iya, dia berwasiat bahwa memerintahkan anaknya Abu Thalib, yakni Abu Thalib, untuk merawat cucunya, yaitu Muhammad SAW, masih kecil. Paham ya? Nah, maka Abu Thalib ini karena rasa sayang kepada ayahnya dan seterusnya menjalankan wasiat ayahnya. Dialah yang merawat Nabi ketika kecil. Ya, sampai besar, ya. Tibalah zaman kenabian, beliau terangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ya, tetap dijaga. Bahkan ditolong dalam dakwahnya, dibantu. Nah, ini pelajaran yang kita ambil di sini. Tapi beliau dimaklumi bahwa tidak meninggal di atas agama tauhid. Tidak meninggal di atas keislaman. Meninggal di atas agama nenek moyangnya. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Kata beliau, "Faman fahimaha fahman hasanan." Kisah Abu Thalib, siapa yang memahami kisahnya Abu Thalib ya, dengan pemahaman yang benar, dan dia perhatikan, ta'ammal, telaah ya, dengan baik, ya, melihat dengan seksama, ta'ammal. Dia memperhatikan, ya, tak iqrarahu bitauhid. Bagaimana Abu Thalib itu menetapkan tauhid. Bertauhid tidak Abu Thalib? Ya? Dia tahu. Dia mengetahui bahwa benar Nabi SAW, makanya ditolong, dibantu. Jangan antum memahami bahwa dia bantu karena ponakannya, tidak. Dia memahami bahwa apa yang Nabi bawa itu benar. Dia mengucapkan dalam dua bait syair, "Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina, laulal malamatu au hadharu masabbatin la ra'aitani samhan bidzalika mubina." Ini dia katakan Abu Thalib. Dua bait syair. Dia katakan, saya telah yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa agama Muhammad itu adalah sebaik-baik agama yang pernah ada. Agama Muhammad itu adalah agama yang paling baik yang pernah ada. Seandainya bukan karena saya takut celaan kaumnya, celaan saudara-saudaranya, celaan ya,
kaum musyrikin, keluarganya, maka engkau akan melihat saya akan ikut kepada agamanya Muhammad. Paham? Berarti apa yang menghalangi dia untuk beriman? Hah? Asobiyah. Apa itu asobiyah? Kesukuan. Kesukuan. Eh. Ya karena takut dicelah. Nah, keluargaku ini semua agamanya. Ya kan hanya Muhammad saja yang datang membawa agama ini. Agama Islam. Nah, dia dari keluarga kita. Adapun keluarga yang lain. Orang Quraisy, Abu Lahab. Istrinya. Jelas? Di atas agama musyrikin, penyembah patung. Makanya dia katakan, laulal malamah. Seandainya bukan karena celaan, khawatir celaan, malu dibilang ini dan itu, saya akan ikut agamanya Muhammad. Dia yakin benar. Jelas ya? Nah, makanya Syekh mengatakan di sini, siapa yang memperhatikan kisah Abu Thalib, dia perhatikan bagaimana Abu Thalib mengikrar tauhid, menetapkan tauhid, wa hassan nasa alaihi. Kata Syekh, bahkan tidak sampai di situ. Dia juga menghasung manusia, mengajak manusia di atasnya. Dia bantu Nabi berdakwah. Subhanallah. Bukan cuma tahu benar, dia bantu Nabi berdakwah. Bahkan, ya, kalau ada yang mengganggu Nabi SAW, menyakiti Nabi SAW berhadapan dengan dia. Dia membela Nabi kalau ada yang menyakiti Nabi SAW dalam berdakwah. Watasfiha uqulil musyrikin. Bahkan, kata Syekh Muhammad bin Wahab, dia membodohkan, menjahilkan akal-akal orang musyrikin. Ya mungkin secara terang-terangan dia tidak katakan dengan keluarganya, bilang kamu tinggalkan agamamu. Masa kita seperti itu? Dia tidak. Ya. Tapi dia dalam hatinya dia menganggap agama Muhammad benar, SAW, agama kalian salah. Ya. Hanya tentunya dia tidak berani menjahilkan orang-orang musyrikin, orang-orang kusafai keluarganya, bilang kalian ini agama bodoh, agama tidak. Tapi dia yakin agama ini salah. Ini yang Syekh maksud. Wa mahabbatahu liman aslama. Dan kalau dia perhatikan bagaimana Abu Thalib itu mencintai dan sangat senang bagi orang yang masuk Islam dan melepaskan kesyirikannya. Masya Allah. Ya. Mungkin kita baru dengar ini ya. Taunya kita cuma Abu Thalib membela Nabi saja. Ya. Membantu Nabi saja. Tapi subhanallah, dia pun sampai ke tahap mencintai orang yang masuk Islam dan meninggalkan agama kesyirikannya. Dia senang. Dia sendiri tidak mau. Satu alasannya, karena asabiyah tadi, kesukuan. Paham? Ya. Tsumma badala umrahu. Kemudian tidak sampai di situ. Kata beliau rahimahullah, dia habiskan umurnya, badala. Badala itu menghabiskan, memanfaatkan, meluangkan umurnya, wa malahu dan hartanya, wa auladahu dan anak-anaknya, wa ashiratahu dan keluarganya. Untuk apa? Fi nusrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ammata, sampai meninggal. Ya mungkin kalau keluarganya, orang-orang Quraisy yang masih di atas agama nenek moyangnya, ya menganggap tidak mengapa kamu bantu Muhammad, tapi jangan sekali-kali kamu apa? Ikut. Jangan sekali-kali kamu ikut. Ya, makanya dia perintahkan anaknya, istrinya, anak keluarganya, hartanya pun dihabiskan di situ, umurnya untuk bantu Nabi. Tapi, ya, kalau sebatas ini mungkin keluarganya yang lain, orang-orang Quraisy yang di atas agama nenek moyangnya, tidak. Yang penting, jangan kamu ikuti. Ya. Itu pun ada sebagian yang mencela. Sudah ada. Nanti Syekh sebutkan. Ya. Bagaimana? Kata Syekh, "Tsumma sabrahu al-masyaqqati al-azimah wal adawatil balighah." Perhatikan. Ini. Kemudian bagaimana kesabaran Abu Thalib? Ya. Saya di sini agak ragu ini di sini. Apakah memang di sini maknanya seperti itu atau yang maknanya kalau dibaca sabruhu berarti Abu Thalib. Kalau kita baca summa sabbarahu 'alal masyaqqati al-'azimah wal adawatil balighah, maknanya Abu Thalib menyabarkan Nabi ya untuk memikul beban
gangguan, permusuhan yang dalam. Seperti itu maksudnya. Tapi kalau di situ, ya, eh, kembali kepada Abu Thalib. Jadi Abu Thalib yang bersabar, ya kan? Di situ bukan antum. Ya, Abu Thalib bersabar atas penderitaan yang berat, masyaqqah, penderitaan yang berat, dan permusuhan yang dalam. Ya, kalau ini yang maksudnya berarti tetap Abu Thalib mendapatkan gangguan dari mana? Hah? Orang-orang Quraisy, keluarganya. Ya, tapi kalau kita baca begini, tsumma sabbarahu alal masyaqqah al-azimah. Berarti fa'ilnya, pelakunya kembali Abu Thalib, yaitu Abu Thalib menyabarkan Nabi agar teguh, kokoh, ya, bisa bersabar di atas gangguan orang-orang musyrikin. Bisa juga seperti itu. Paham maksudnya ya? Taib. Lakin lamma lam yadkhul fihi. Tapi intinya ini setelahnya. Lakin lamma lam yadkhul fihi wa lam yatabarra min dinihi al-awwal lam yasir muslima. Tetapi sini intinya bahwa ketika semua itu, pertolongannya, pengorbanannya, kecintaannya kepada orang yang masuk Islam, ya, itu semua tidak menyebabkan dia masuk ke dalam Islam tersebut, dan dia tidak yatabarra, berlepas diri dari agamanya yang pertama, agama nenek moyangnya. Itu semua lam yasir muslimah, itu semua tidak menyebabkan dia dianggap muslim. Insyaallah. Terus ya? Bahkan dia menolong loh. Sementara Nabi dalam keadaan dicela, dihinakan, diganggu, dia menolong. Tapi semuanya itu tetap tidak dianggap Islam. Ma'annahu ya'tadiru min dzalika bi anna fi masabbah li abihi Abdul Muttalib wa li Hashim wa ghairihima mimma syayikhihim. Bersamaan dengan itu dia meminta uzur. Maksudnya ada uzurnya kenapa dia tidak beriman. Itu apa? Bi anna fi masabbatan, bahwa pada keimanan, ya, pada keislaman, kalau dia masuk Islam itu ada masabbah, celaan, hinaan. Ya. Dari Abdul Muttalib, bapaknya sendiri. Keturunan-keturunan ke atas, Hashim, keluarganya juga. Hashim ini, ya, masih juga keluarga Nabi SAW. Hashim, Bani Hashim. Ke bawah, kakinya, bapaknya Abdul Muttalib. Ya, ke atas. Dan selain keduanya, nah ini agamanya mereka, ini agamanya Abdul Muttalib, agamanya Hashim. Karena mereka ini ke atas yang paling dihargai. Iya. Makanya disandarkan kepada agama Abdul Muttalib. Paham? Ketika Abu Thalib, pamannya Nabi SAW, ditalkin oleh Nabi SAW, ya ammi qul la ilaha illallah, sudah sakaratul maut, tapi tidak mau ikut. Ya. Kenapa? Dua temannya di sampingnya juga mengatakan, atarghabu am millati Abdul Muttalib? Apakah kamu sudah membenci agama Abdul Muttalib? Disandarkan kepada agama Abdul Muttalib, kakeknya Nabi. Ya. Terus Nabi mentalkinkan la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Kalimat ini saya akan jadikan hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya pamanku. Diulangi juga temannya, atarghabu am millati Abdul Muttalib? Kamu sudah benci agama nenek moyang kita? Perhatikan ya, kata para ulama, di situ banyak pelajaran. Yang pertama, menunjukkan bahwa mereka faham dari makna la ilaha illallah. Kenapa? Karena dua temannya ini membisikkan kalimatnya, apakah kamu sudah membenci agama nenek moyang kita? Padahal yang Nabi bisikan cuma la ilaha illallah. Kenapa jawabannya, bantahannya, apakah kamu sudah membenci? Kata para ulama, ini jelas menunjukkan bahwa orang-orang Quraisy, musyrikin Quraisy, tahu keharusan dan konsekuensi dari makna la ilaha illallah. Kenapa? Karena kalimat ini kalau diucapkan, konsekuensinya harus berlepas diri dan benci kepada sembahan kita. Makanya langsung jawabannya, apakah kamu sudah benci? Apa maksudnya? Bisa ya? Hanya kesalahannya tidak mau mengucapkan. Kalau maknanya lebih paham mereka daripada orang-orang sekarang. Di situ titik penekanannya. Mereka lebih paham makna la ilaha illallah, konsekuensi dan keharusannya daripada orang-orang yang sekarang mengaku Islam, yang lahir dalam keadaan Islam. Kenapa? Karena buktinya mereka ucapkan kalimat itu tetap berdoa kepada selain Allah, datang di kuburan minta. Berarti kalian belum berlepas diri kepada sembahan selain Allah. Hanya mereka tahu maknanya, tidak mau mengamalkannya.
Kalau ini mengamalkannya tapi tidak berilmui. Ini namanya baku dapak. Ya kan? Orang-orang sekarang ucapkan, dia amalkan. Ucapkan, iya. Dia menyembah kepada Allah tapi tidak mengamalkan konsekuensinya. Kalian ucapkan kalimat itu dalam adzan, kalian dengarkan, dalam tasyahud ada juga. Hampir dalam zikir-zikir ada kalian ucapkan, subhanallah. Bahkan dalam Al-Fatihah yang kalian baca 17 kali dalam sehari. Itu pun kalau mereka sholat. Iyyaka na'budu. Apa artinya iyyaka na'budu? Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah. Makanya didahulukan maf'ulnya, iyyaka. Kalimatnya itu asalnya na'budu iyyaka. Begitu asal kalimatnya. Hanya dikedepankan. Yang dikenai pekerjaan dalam bahasa Arab maf'ul bi dikedepankan itu Allah anta iyyaka, dikedepankan untuk memaknakan, memberikan makna pengkhususan hanya kepadamu ya Allah, tidak kepada selainnya kami beribadah. Kalian baca itu iyyaka na'budu. Kenapa kalian setelah sholat pergi lagi di kuburan? Subhanallah. Itu nanti mereka ucapkan sesuatu yang mereka tidak tahu. Hanya membaca saja. Betul sabda Nabi SAW, akan ada orang di akhir zaman yang baca Quran sampai di tenggorokannya saja, tidak masuk dalam hatinya. Maksudnya apa? Dia ucapkan, dia baca dan tidak tahu artinya apa yang saya baca ini. Ya kan? Coba dia faham iyyaka na'budu. Untuk apa mereka kuburan? Nah, sudah iyyaka na'budu ini. Paham ya? Nah, kalau orang musyrikin tahu maknanya, tidak mau mengamalkannya. Coba perhatikan. Kemudian dari pelajaran Abu Thalib di sini kita mengambil pelajaran betapa besarnya berharganya hidayah. Coba antum bandingkan Abu Thalib ini dengan Salman Al-Farisi. Subhanallah. Salman Al-Farisi ini Abu Thalib berdampingan dengan Nabi, bahkan membela Nabi SAW, tapi meninggal dari kesyirikan. Salman Al-Farisi dari tempat yang jauh. Abu Thalib didakwai oleh Nabi SAW sampai meninggalnya masih ditalkin tetap. Tidak mati, tidak meninggal di atas keislaman. Salman Al-Farisi dari tempat yang jauh, Persia, sekarang Iran. Ya, dari agama Majusi masuk ke Nasrani, sampai dijual, diperbudakkan, dan seterusnya dari kisah-kisah yang ada pada Salman Al-Farisi. Sampai Nabi senang menceritakan kisah Salman Al-Farisi kepada para sahabat. Jauhin tempat tinggalnya. Dia dengarkan, ya, zaman kenabian sudah datang. Ya, awalnya dia dikurung dalam rumah karena jaga api. Bapaknya orang kaya. Bapaknya mengatakan, kamu jaga saja ini api, yang keluar rumah, saya yang kerja. Banyak kebun. Kamu jaga saja ini api. Sembahannya kan Majusi dia. Pada satu hari ayahnya mengatakan, nak, kamu pergi dulu lihat sawah di sana. Ke perkebunan kita. Itu pertama kali keluar dari rumah. Keluar, pergi lihat ya perbenarannya bapaknya, harta-hartanya, kebunnya dan seterusnya. Lihat orang ibadah di gereja. Tiba-tiba lewat. Dia katakan, ini agama lebih bagus daripada agamaku. Pada Nasrani. Dia Majusi. Dia masuk gereja itu, dia tanya uskupnya, pendetanya, di mana asal agama ini? Siapa gurumu? Saya mau belajar sama guru, bukan kau. Siapa? Ada di sana, temanku di sana, seterusnya. Pergi dia. Dan tidak pedulikan bapaknya lagi. Tidak pulang-pulang setelah itu. Dalam kisahnya. Bapaknya sudah mencari kemana-mana, dia pergi. Ya, datang lagi ke sana ke gereja. Di mana tempatnya ini? Ya, guru uskup mengatakan di Syam. Sudah dia ke Syam. Ya, bagaimana cari Syam ke Syam? Ya, tunggu apa? Pedagang lewat, kamu ikut. Sudah di situ diperjualbelikan sampai ke Syam. Tanya lagi uskup pindah. Ya, belajar bersama uskup di situ. Ternyata uskupnya menyimpan zakat orang. Ya, apa dan seterusnya, dibenci uskupnya karena ternyata dia malah tertipu. Ternyata uskupnya ini apa? Menipu masyarakat, menimbun zakat. Ya, sudah tinggalkan lagi. Berapa kali pindah sampai dia dapat yang terakhir. Ya, ditanya yang terakhir ini, sama siapa lagi saya mau belajar? Uskup terakhir dia mengatakan, saya tidak mengetahui lagi orang yang seperti saya, tapi kamu hidup sudah dekat zaman kenabian. Cari dia. Ya, dengan 3 tanda. Makan sedekah, tidak makan sedekah, makan hadiah, ada stempel kenabian di pundak. Cari dia. Dia tinggal di tempat yang banyak kurmanya, Madinah. Nah, itu saja ciri-cirinya. Pergi dia sampai ke Madinah, situlah dia tunggu para pedagang yang dari Syam ke Madinah. Dia ikut, di situ jadi budak, dibeli, ditipu, disiksa dan seterusnya. Yang jelas sampai ke Madinah. Itu pun statusnya budak di situ. Dia lihat banyak kurma, oh ini tanda-tandanya.
Sudah. Ya. Dia dengarkan, oh ini orang yang namanya Muhammad, sudah menjadi Rasul dia. Tapi dia belum masuk Islam. Dia memutes dulu 3 tanda itu. Ya. Keesokan harinya dia bawa sebungkah kurma, dibawakan kepada Nabi SAW, dan Nabi sedang ada di sisi para sahabat. Dia katakan, ini sedekah dari saya. Dia mundur dari kejauhan, dia lihat. Dia mengambil sedekah itu, kurma itu dia berikan kepada sahabat. Dia tidak makan. Dalam hati Salman Al-Farisi mengatakan, hadi wahidah, satu. Keesokan harinya dia bawa lagi sebungkah kurma, dia katakan, ini hadiah dari saya. Dia mundur dari kejauhan, dia melihat Nabi memakannya. Dia katakan dalam hatinya, hadi saniyah, dua. Dua apa? Dua tanda. Keesokan harinya Nabi sedang berada di perkuburan, sedang mengubur sahabat. Ya. Maka beliau berputar. Bagaimana cara yang melihat stempel kenabian di pundaknya? Dia ke belakang Nabi, berputar. Nabi tahu bahwa dia mau lihat. Dibukakan selendangnya, terlihatlah apa? Stempel kenabian. Langsung mengatakan asyhadu alla ilaha illallah ya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba perhatikan. Ada kalimat yang keluar? Ada kalimat ajakan dari Nabi yang keluar dari mulutnya? Tak ada. Abu Thalib sampai mati didakwai. Ya kan? Sampai mati, ditalkin, tidak mau. Tapi Salman Al-Farisi apa? Satu huruf pun dari Nabi lisannya tidak ada. Ya, itu lihat hidayah, bagaimana hidayah itu. Betapa mahalnya, berharganya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Ibnu Qayyim di dalam kitabnya ini menunjukkan, dan ini pelajaran yang besar juga, bahwa segala sesuatu, ya, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala sesuatu. Kadang kita inginkan sesuatu, baik kita anggap itu, ya, tapi isi Allah Subhanahu wa taala tidak. Kata Ibnu Qayyim, kisah Abu Thalib dan Salman Al-Farisi, Ibnu Qayyim mengatakan seakan-akan Allah mengatakan, wahai Muhammad, kamu minta Abu Thalib, saya kasih kamu Salman Al-Farisi. Dengan cintanya kepada Abu Thalib, pamannya, rasa sayangnya, ingin Abu Thalib itu masuk Islam. Tapi Allah tidak inginkan itu. Kata Ibnu Qayyim, seakan-akan Allah mengatakan, kamu minta Abu Thalib, saya kasih kamu Salman Al-Farisi. Yang kamu tidak minta. Ya. Maksudnya, kamu Muhammad cuma Nabi, Rasul. Selain itu kamu manusia biasa. Bukan kamu yang tentukan. Ya kan? Bukan kamu yang tentukan hati manusia, bukan. Paham maksudnya? Agar kita faham bahwa beliau cuma manusia biasa. Tidak ada perkara tentang hidayah untuk beliau. Tidak ada. Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu Muhammad tidak bisa memberikan hidayah bagi siapa yang kamu cintai. Kata Allah. Hidayah di tangan Allah. Ya kan? Iya. Berusaha keras memasukkan pamannya ke dalam Islam tidak bisa. Karena bukan kamu yang atur itu, wahai Muhammad. Allah yang mengaturnya. Makanya ketika ditalkin Abu Thalib, tapi tidak mau mengikuti talkinnya Nabi SAW, meninggal, dia pas meninggal, apa kata Nabi? Ya ammi, la astaghfirunna laka malam unha anka. Wahai pamanku, saya akan memohonkan ampunan untukmu selama saya tidak dilarang. Turun ayat langsung ditegur. Maka lil nabi walladzina amanu ayyastaghfirul musyrikina walau kanu uli kurba. Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan bagi orang yang meninggal dari kesyirikan walaupun itu keluarganya. Turun ayat menegur. Nah, hanya ya, karena kemuliaan beliau, ya, dari Allah Subhanahu wa taala diizinkan untuk memberikan syafaat khusus untuk pamannya. Itu pun syafaatnya tidak keluar dari neraka, tetap kekal dalam neraka, tapi diringankan siksaannya. Itu fi dahdahi jahannam. Di neraka yang paling ringan, siksaannya yang paling atas, yaitu dipakaikan terompah senda dari api neraka yang membuat otaknya mendidih. Itu saya syafaatnya. Makanya kata Nabi dalam hadits, laula ana lakana fid darki asfala minan nar. Seandainya bukan karena saya, maka pamanku itu berada di kerak neraka yang paling bawah. Waliyadzubillah. Kemudian pelajaran yang kita ambil juga di sini bahwa yang dilihat dari seorang itu bukan nasabnya. Bukan nasabnya. Kalian membanggakan kalian keturunan Nabi, anggap betul kalian keturunan Nabi. Kenapa kalau kalian keturunan Nabi? Kalau kalian keturunan Nabi itu bukan jaminan surga untuk kalian. Ini aslinya Habib ini Abu Thalib. Paman langsung. Tapi apa jaminan itu? Apakah jaminan surga? Apakah itu jaminan yang terbaik? Tidak.
neraka. Abu Lahab, keluarganya. Turun satu surah khusus untuk Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Untuk apa kita bangga-banggakan nasab? Kalau engkau istri keluarga Nabi, alhamdulillah. Tapi bukan itu tolak ukur sebuah kemuliaan. Kalau kamu, ya, engkau keluarganya Nabi SAW, betul keturunannya Nabi SAW, ya, kita tidak pernah garu-garu itu. Kita tidak pernah menyinggung itu. Anggaplah benar. Kalau kamu keluarga Nabi SAW, dan kamu di atas sunnah Nabi SAW, iya. Baru kita muliakan. Karena ahlul bait dan di atas sunnah. Kan begitu. Ya. Kata Nabi SAW, Udzakirukumullah fi ahli baiti. Udzakirukumullah fi ahli baiti. Itu sahih haditsnya. Saya ingatkan kalian kepada Allah terhadap keluargaku. Saya ingatkan kalian kepada Allah terhadap keluargaku. Itu pesannya Nabi SAW. Ya. Tapi keluarganya yang di atas syariat Nabi SAW. Tapi kalau keluarganya tidak mengikuti sunnah Nabi SAW, la karomah. Tidak ada kemuliaan untuknya. Ya kan? Mana dalilnya ini? Tidak ada. Kalau itu tolak ukur kemuliaan, ini sudah dimuliakan ini Abu Thalib. Tapi tidak. Disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Baik. Tsumma ma'aki qarabatihi wa nusratihi. Istaghfara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bersamaan dengan dekatnya dia kepada Nabi karena keluarganya, ya. Sayangnya dia kepada pamannya dan karena dia sudah menolong agama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah. Ya. Istaghfara lahu Rasulullah. Nabi memohonkan ampunan untuk dia. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah turunkan firman-Nya, maka lin nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Itu mungkin kayaknya kurang lengkap ya. Ya. Tidak pantas bagi seorang nabi, ini dalam surah At-Taubah ayat 113. Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrikin walaupun itu keluarganya setelah jelas bagi mereka bahwa mereka adalah penghuni neraka. Adapun masih hidup boleh. Ya Allah berikanlah hidayah, boleh. Kita doakan. Walaupun bukan keluarga kita. Kalau dia masih hidup, kita doakan, masih boleh. Ya. Ya Allah berikanlah hidayah ke dalam Islam. Tapi kalau dia sudah meninggal dari kesyirikan, kekufuran, selesai. Tidak ada lagi. Jelas ya? Menjenguknya, melayatnya, apa, tidak ada lagi. Kalau dia sudah meninggal dari kesyirikan, kekufuran, tidak ada. Ya, tidak boleh membantu di situ proses kematiannya, tidak boleh. Apalagi kalau diselenggarakan dengan agama mereka. Ya, itu keluargaku, sepupu, saudara, apa, tidak. Meninggal dari kesyirikan, tidak boleh diantar ke kuburan. Jelas ya? Baik. Walladhi yubayyinu hadha, kata beliau terakhir, walladhi yubayyinu hadha annahu idza arafa rajulun min ahli al-Basrah awil ahsa. Ini perhatikan ini. Yang menjelaskan hal ini, maksudnya ini beliau mengambil pelajaran dari kisah Abu Thalib dan beliau terapkan dalam yang beliau saksikan di zaman beliau. Dan yang menjelaskan hal ini adalah ketika seorang lelaki, ada seorang dari Ahlul Basrah, penduduk Basrah, Irak sekarang, atau Al-Ahsa, bagian dari di Saudi, tempat di Saudi. Ya, bihubbiddin wa bihubbil muslimin. Orang tersebut, ya, dia mencintai agama, dia mencintai kaum muslimin, ya. Ma'annahu lam yansur ad-dina biyadin wala malin wala lahu. Tapi dia tidak menolong dengan tangannya, kekuatannya. Dia tidak menolong agama itu dengan hartanya. Dan dia sendiri tidak menolong agama itu. Tapi dia cinta saja. Mana lebih bagus daripada Abu Thalib? Mana lebih banyak pengorbanannya? Orang ini atau Abu Thalib? Hah? Saya ulangi. Syekh mengatakan, ya, dia mencintai agama dan mencintai kaum muslimin. Tapi bersama dengan itu dia tidak menolong agama dengan kekuatannya, dengan hartanya. Dan dia sendiri pun tidak menolong agama itu. Hanya dia cinta saja. Mana lebih banyak pengorbanannya dengan Abu Thalib? Abu Thalib, ya kan? Syekh sudah sebutkan Abu Thalib bantu apa? Dia sendiri, kekuatannya, hartanya, keluarganya.
Dia ajak untuk membantu Islam, membantu Nabi SAW dalam berdakwah. Paham ya? Baik, kata Syekh, walalahu minal i'tidar, dan tidak ada bagi dia dari uzur mislu ma li Abi Thalib, seperti uzurnya Abu Thalib. Sekarang uzurnya Abu Thalib apa? Hah? Yang Syekh sebutkan tadi. Hah? Karena takut celaan. Nah, ini orang hanya cinta saja Islam dan pemeluknya, tapi tidak ada bantuannya, harta, kekuatannya tidak ada. Dan uzurnya tidak seperti uzurnya Abu Thalib. Maksudnya bebas dia, kalau dia masuk ke dalam Islam, tidak ada yang cela dia. Bahkan mungkin dia penguasa di tempatnya, tidak ada yang cela dia. Kalau Abu Thalib, ya kita katakan masih mungkin. Maksudnya karena memang ya orang Quraisy pada waktu itu adalah suku yang paling terpandang pada waktu itu. Bikin malu keluarga kalau dia masuk Islam. Kamu ikuti agama ponakanmu sendiri. Orang baru kemarin, Muhammad SAW. Malu besar dia kalau ikut. Kalau yakini benar, iya. Baik, saya yakini. Tapi kalau ikut, malu saya. Masa kita ikut kepada agama yang datang baru kemarin? Nah, kita sudah dari turun-temurun menyembah ini. Paham? Nah, ini orang, pengorbanannya tidak seperti Abu Thalib, uzurnya tidak seperti Abu Thalib. Ya. Wa fahimal waqi' min aktsari ma yad'idin. Ya. Maka disitulah ya, diketahui bahwa realita kenyataannya banyak orang yang mengaku punya agama, ya. Seperti itu keadaannya. Maka pelajaran apa di sini yang paling penting, kata beliau, tabayyana lahul huda minadh dhalal. Ini intinya. Ya kan? Sangat jelaslah di sini. Ya, yang mana petunjuk, yang mana kesesatan. Sudah kita jelaskan betapa mahalnya hidayah itu. Kita jelaskan juga tentang Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi. Jelas ya? Iya. Wa arafa su'al afham wallahul musta'an, dan dia akan mengetahui jeleknya pemahaman. Iya, wallahul musta'an. Iya. Jelas ya? Itu beberapa pelajaran penting dan poin-poin yang penting dari kisah Abu Thalib. Demikian pula faedah-faedah yang saya tambahkan tadi. Iya. Wallahu ta'ala alam. Sudah ya, selesai pelajaran yang keempat. Insyaallah ta'ala pertemuan selanjutnya kita masuk pada poin yang kelima. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.